Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Putra Laksana, mahasiswa PPG tahun 2025 dari LPTK Universitas Hindu Dharma Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Pada hari ini melaksanakan rekaman video pembelajaran di SMP Negeri 1 Kuta Utara di kelas 8 dengan materi Catur Purusa Arta. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pangan Amusti Karana. Mantra Gayatri Ngawe. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Selamat dan bahagia. Selamat dan bahagia. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga kita semua selalu dapat belajar untuk memperbaiki diri dan perilaku-perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai nur Pancasila. Kelas dalam keadaan kondusif. Merdeka! 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 Tarik nafas panjang. Tahan nafasnya, kemudian di dalam hati mantra Gayatri. Om Burbuaswa Tatsawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyuna Pracudayat. Buang nafas secara perlahan. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik anak-anak, sebelum Bapak memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita mengecek kehadiran anak-anak. Ya. Made Trisna, Hadir Pak. gimana kabarnya? Baik. Baik. Putu Cakra, sehat? Gusti Ayu Rada Yeta, gak masuknya karena sakit. Igede Bagus Galih Pramudia, Hadir Pak. sehat? Sehat Pak. Ya. Narendra, Hadir Pak. sehat? Sehat Pak. Gede Raka, Hadir Pak. sehat? Sehat. Ketus Merta, sakit. Sakit apa? Panas. Putus Sami Cahyani, sehat? Ya. Terima kasih anak-anak. Jadi ada beberapa orang yang masuk. Dan pada hari ini apakah anak-anak sudah mempersiapkan alat-alat tulis? Kesiapan belajarnya gimana? Sudah siap? Sudah.
pembelajaran agama Hindunya sudah siap anak-anak? Sebelum kita mulai ya, yang namanya belajar agar anak-anak berkesadaran, ada baiknya kita sama-sama meditasi dasar, yaitu menyadari keluar masuknya nafas. Ya, silakan anak-anak ambil sikap duduk, pengendalian dirinya, asana, sikap badan, mulai kepala tegak lurus. Kemudian pranayama, tarik nafasnya panjang, halus. Tahan nafasnya, kemudian buang nafas secara perlahan sembari memejamkan mata. Sadari tubuh kembali, mata tetap dipejamkan. Tarik nafas panjang. Tahan nafasnya, kemudian di dalam hati mantra Gayatri. Om Bhurvaswah Tatsawitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Prachodayat. Buang nafas secara perlahan. Ya, buka matanya secara perlahan. Bagaimana anak-anak, tenang? Ya. Jika anak-anak sudah tenang, maka entar proses belajar anak-anak mudah untuk yang namanya pengetahuan yang Bapak berikan itu masuk. Karena Tuhan menyukai jiwa-jiwa yang tenang. Baik anak-anak, biar tambah semangat, sebelum memulai proses belajar, mari kita ice breaking, tepuk semangat. Silakan berdiri anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Kemarin kita sudah yang namanya belajar apa anak-anak, tentang apa kemarin? Pengertian dan sumber apa? Sumber? Ya, sumber ajaran Catur Purusarta. Sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya, apa itu pengertian dari Catur Purusarta? Yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Ayo. Catur Purusarta merupakan pedoman utama dalam ajaran agama Hindu yang menunjukkan 4 tujuan hidup manusia. Ya, Catur Purusarta itu artinya 4 tujuan atau pedoman umat manusia, khususnya umat agama Hindu. Ada yang masih mengingat sumber ajaran Catur Purusarta? Salah satu saja. Bapak bertanya, dari sumber ajaran Brahma Purana, ada yang tahu terjemahan slokanya? Tahu? Ya, silakan. Tubuh adalah alat untuk mendapatkan dharma, arta, kama, dan moksa. Ya, anak-anak, kemarin Bapak sudah menjelaskan yang namanya apa? Yaitu manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Ya, tubuh manusia ini karena dibekali yang namanya sabda, bayu, dan hidup. Makanya kita harus yang namanya memanfaatkan tubuh manusia ini yang sudah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak-anak bisa menyebutkan dan menjelaskan bagian-bagian Catur Purusarta. Bisakah anak-anak melengkapi yang titik-titik ini? Ini apa anak-anak? Dharma. Kemudian ini? Arta. Kemudian ini? Kama. Kemudian ini? Moksa. Ya, jadi bagian-bagian Catur Purusarta itu angkat tangan yang bisa menyebutkan. Ada di sini? Siapa? Bagian-bagiannya? Ya, Dharma, Arta, Moksa. Dan inilah ya tujuan pembelajaran pada hari ini, anak-anak bisa menyebutkan ya dan menjelaskan secara lugas, secara jelas mengenai yang namanya bagian-bagian Catur Purusarta. Ada Dharma, ada Arta, ada Kama, dan
ada moksa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Kemudian lanjut. Ya, di sini ya kita atau anak-anak akan berdiskusi ya dengan kelompok yang sudah Bapak arahkan kemarin. Ya, di akhir pembelajaran kemarin Bapak sudah membagi kelompok bersama anak-anak ya. Kelompok 1 itu mencari mengenai dharma, kelompok 2 arta, kelompok 3 kama, dan kelompok 4 moksa. Tentunya di sini anak-anak Bapak akan memberikan anak-anak LKM ya di masing-masing kelompok. Siap untuk berdiskusi? Ya. Waktu dan tempatnya Bapak akan memberikan waktu 20 menit. Manfaatkan waktu diskusinya dengan baik. Ya. Sekarang Bapak akan membagikan LKM anak-anak. Perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan ya anak-anak. Belum dibagikannya anak ya. Silakan anak-anak bekerja sama, berdiskusi untuk menemukan jawaban dari soal atau memecahkan masalah dari lembar kerja murid yang sudah Bapak berikan. Dan kemudian yang pintar untuk buat PowerPoint, siapa yang suka di sini suka buat PowerPoint? Ya, ini kelompok 1 Bapak tunjuk ya tugasnya untuk membuat PowerPoint. Silakan bisa menggunakan HP-nya mencari sumbernya anak-anak ya. Bisa menggunakan HP ya, dan anak-anak juga bisa mencari jawabannya di LKS. Kalau ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bapak ya anak-anak. Ya, apakah sudah selesai yang membuat PowerPoint anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah selesai ya, sebelum kita presentasi ada baiknya kita melakukan yang namanya ice breathing ya. Tetaplah bernapas, semangat merayakan hidup. Ya, terima kasih tepuk tangannya. Ya, untuk kelompok pertama silakan perwakilan kelompok ya. Ntar setelah yang maju sudah presentasi akan terjadi proses tanya jawab ya. Bagi yang ingin bertanya silakan bertanya ya. Dan kelompok yang presentasi itu yang menjawab. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Kata dharma berasal dari bahasa Sanskerta, dari urat kata dar yang berarti menjunjung, memampu, memelihara, dan mengatur. Jadi dharma adalah sesuatu yang mengatur atau memelihara atau menentukan umat manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman rohani atau batin. Dharma juga berarti kewajiban atau tugas sosial dan moral yang harus dipenuhi oleh manusia dengan ajaran agama dan profesinya. Dharma menjadi landasan atau bekal awal bagi manusia untuk mewujudkan tujuan-tujuan lain dalam hidup seperti arta, kama, dan moksa. Lalu ada bagian satu dharma, yaitu dharma kriya, yang berarti setiap umat manusia harus bekerja, berbuat, berusaha, dan beraktivitas untuk kebahagiaan baik keluarga maupun dalam bermasyarakat. Jadi kesimpulannya dharma merupakan pedoman atau ajaran yang dapat mengatur kehidupan manusia agar mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Dharma menjadi dasar dalam menjalankan kewajiban sosial, moral, spiritual sesuai dengan ajaran agama serta profesinya. Melalui pelaksanaan satu dharma, dharma kriya, dharma jati, dharma sentosa, dan dharma khusus, manusia dapat mewujudkan kehidupan yang bahagia, harmonis, dan menuju kebahagiaan kebebasan rohani atau moksa. Sekian itu dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Untuk
Perkenalkan, kalau saya dari kelompok 1 bernama Nikola Alfapuri. Pertanyaan saya, apa arti jenis lokal Santi Parwa 123.4? Artinya adalah dharma atau kebaikan untuk dharma adalah sumber segalanya dan alfa sebagai alat untuk amal juga berasal dari dharma atau benar. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup dengan para pesanti. Om Santi Santi Santi. Ya, terima kasih tepuk tangan. Sekarang untuk kelompok 2 yang anak. Kesimpulan, ajaran Anta dalam agama Hindu mengajarkan tentang pentingnya mencapai kesejahteraan dan kemakmuran hidup duniawi secara benar dan sesuai dengan dharma. Arta bukan hanya soal mencari harta benda, tapi juga mencampur usaha untuk memperoleh kehidupan yang layak, pendidikan, keterampilan, serta stabilitas sosial. Kekayaan dan kemakmuran yang dimiliki hendaknya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk mendukung kehidupan harmonis, membantu sesama, dan mendekatkan diri. Dengan demikian, Arta mengajarkan bahwa mencari kemakmuran duniawi adalah hal yang baik, asalkan dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dharma, dan tidak dikuasai oleh keserakahan serta egoisme. Om Santi 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 Om. Ya, tepuk tangannya. Silakan untuk kelompok 3 persiapannya. Dalam ajaran Hindu, karma dipandang sebagai salah satu catur perusahaan atau 4 tujuan hidup manusia, bersama dharma, arta, dan loka. Jika karma dijalankan sesuai dharma, maka ia akan menjadi sumber kebahagiaan sejati. Namun, bila tidak dikendalikan, karma bisa menjerumuskan manusia ke jalan yang salah, misalnya kesalahpahan atau hawa nafsu berlebihan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lanjut dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih. Jadi, kata moksa berasal dari bahasa Sanskerta dari urang kata moks yang berarti membebaskan, melepaskan, dan mengeluarkan. Jadi, moksa diartikan bebas dari ikatan keduniawian, bebas dari hukum karma kala, dan bebas dari samsara atau kelahiran. Baik, itulah penjelasan kami mengenai konsep dan juga kata moksa. Sebelum kami tutup presentasi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Baik, silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, nama saya IGD Bagus Galih Pramudia Pratama, absen 4. Pertanyaan dari saya, apa saja tingkatan moksa dan berikan pengertian dari masing-masing tingkatan moksa? Baik, untuk pertanyaannya kami terima. Jadi, dari pertanyaan tersebut, tingkatan moksa dibagi berdasarkan 2 sudut pandang, yaitu hubungan atma dengan Brahman dan juga kebebasan atma. Pada tingkatan hubungan atma dengan Brahman ada 4, yaitu samidya, yaitu tingkatan moksa yang dicapai seseorang semasa hidupnya di dunia. Salubya, tingkatan moksa yang dicapai oleh seseorang anak lahirannya. Yang ketiga, salubya merupakan tingkatan moksa yang dicapai oleh atman ketika dalam kesadaran kemandungan Tuhan. Dan yang terakhir, sayudya merupakan tingkatan moksa yang tertinggi di mana atman telah bersatu dengan Brahman. Ya, betul. Yang kedua ada 3 tingkatan moksa berdasarkan kebebasan atman. Yang pertama, moksa pelepasan yang meninggalkan badan bekas berupa jenazah atau badan kasar. Yang kedua ada adimoksa, pelepasan yang meninggalkan bekas berupa abu. Dan yang terakhir ada paramoksa, merupakan kelepasan tanpa meninggalkan bekas. Apakah bisa diterima jawabannya? Bisa.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah jelas atau penjelasan dan kami tutup dengan kalimat santi. Om Santi 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 Om. Ya. Baik anak-anak, jadi tadi anak-anak sudah yang namanya presentasi ya. Sekarang mari kita refleksi ya antara Bapak dengan anak-anak. Ya. Apa kita sudah dharma anak-anak? Belum? Belum? Belum. Kenapa bisa belum? Karena banyak kekurangan ya, tentunya karena banyak kekurangan di dalam diri kita. Ingat baik keempat puja tusanjana kita ini penuh hina dan dosa. Ya. Kalau ingin dharma, jangan mencari kebenaran di dalam kebenaran diri sendiri. Tapi carilah kebenaran di dalam kekurangan diri sendiri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Kemudian apa yang disebut arta dalam catur prusa arta? Itu bentuknya uang saja. Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Tidak, karena harta dalam bentuk prusa arta bisa saja berbentuk sebagai kesehatan rohani dan jasmani, berilmu dan memiliki kepintaran dalam diri sendiri. Iya, betul. Ya, jadi bukan uang saja ya. Jadi sebelum yang namanya berwujud fisik itu pasti apa anak-anak? Sebelumnya itu mendapatkannya dengan kesehatan dan juga ilmu dan pengetahuan. Jadi anak-anak kalau sudah sekolah carilah harta dalam bentuk apa itu? Ilmu, pengetahuan dan juga jagalah kesehatan anak-anak. Bisa dipahami? Dan di sini Bapak membuat suatu kesimpulan ya mengenai presentasi anak-anak. Ya, yang pertama itu ada dharma. Dharma adalah kebenaran, kewajiban dan ajaran moral yang menjadi dasar kehidupan. Dharma menuntut manusia untuk bertindak sesuai dengan hukum agama, etika dan aturan masyarakat. Jadi kalau orang dharma pasti dia mengerti tentang hukum agama. Kemudian harta. Harta adalah tujuan material atau kemakmuran lahiriah yang diperoleh dengan jalan benar. Ya, jadi memuaskan lahiriah kita, jasmani kita. Betul nggak duit untuk yang namanya membeli sabun? Betul? Betul tidak? Ya, bisa dipahami anak-anak? Ya, kemudian lanjut. Ini ada yang namanya terakhir itu moksa. Moksa adalah pembebasan jiwa dari ikatan duniawi dan mencapai kesatuan dengan Brahma. Nah, di sini untuk mengukur pemahaman anak-anak, Bapak di sini sudah menyiapkan yang namanya lembar ya, lembar penilaian. Nah, lembar penilaian ini ya ada angket awal, penilaian proses dan juga penilaian akhir. Yang pertama ini bisa menyebutkan bagian-bagian catur prusa menyebutkan saja. Kemudian yang bagian kedua bisa nggak menjelaskan bagian catur prusa. Dan yang ketiga ada tes tulis. Bapak akan memberikan lembar soal. Ya, dan itu sendiri-sendiri jawab. Ya, mungkin ya waktu 8 menitan bisa lah. Kita tulis nama kelas nomor absennya. Yang pertama itu anak-anak harus penilaian awal dan penilaian prosesnya ya. Anak-anak isi centang aja. Ya, centang aja. Baik anak-anak, waktu sudah habis ya. Ya, untuk ketua kelas sesuai nomor absen tolong dicari temannya ya. Ayo. Ya, boleh. Ayo. Lihat anak-anak, ini menyimpulkan akhir pembelajarannya. Tadi proses pembelajarannya cukup bagus. Ada yang sudah yang namanya tampang lihat teks dia bisa. Ya, ada juga tadi proses pembelajarannya itu ya ada yang masih ngelihat teks. Ya, dan juga apa? Itu tulisannya kecil tadi dibuat. Ya, jadi tolong diperbaiki ya. Kalau sewaktu-waktu membuat PowerPoint itu tulisannya besar. Ya, kemudian tadi proses pembelajarannya juga berjalan dengan baik. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian proses pembelajaran kekurangan maupun kelebihan itu kekurangannya mungkin
waktunya kurang memadai, ya kurang cukup ya, jadinya tergesa-gesa dalam proses pembelajaran. Ya, kemudian kelebihannya, senang nggak anak-anak tadi? Pas meditasi tenang nggak? Kalau ada meditasi sebelum pembelajaran pasti bagus untuk membuat yang namanya tenang. Itulah di sana kelebihannya. Dan hari ini Bapak itu memakai namanya deep learning ya, pembelajaran yang berkesadaran, memahami secara mendalam, kemudian menyenangkan. Itu deep learning. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian refleksi proses pembelajaran bersama murid, ya, Bapak dengan murid sudah tadi kondisinya baik ya, baik dalam artian tidak ribut kelasnya, ya. Kemudian Bapak juga tidak terlalu banyak berbicara, ya, pokoknya baiklah sikap kalian di kelas tadi. Kemudian untuk tugas tidak lanjut, nah untuk tugas tidak lanjut ini anak-anak, Bapak akan yang namanya apa? Memberikan yang namanya video, membuat video, tugas membuat video. Ada kelompok Dharma, Arta, maupun Kama dan Moksa. Ya, dari Dharma itu akan membuat video ya. Jadi minggu depan ya membuat video apa itu tentang Dharma. Ya, kemudian Arta juga bisa dipahami. Kemudian Kama juga. Ya, dan juga Moksa. Bisa dipahami? Bisa. Ya, itu saja Nana. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa. Ayo berdiri. Cangkukkan kedua telapak tangan ke dada. Ayo, tangan Amusdikarana. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Santi 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 Om. Silakan ketua kelas Pramo Santi. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak. Silakan istirahat. Ya. Silakan nak istirahat.